Dan di ambang pintu kamar, berdiri seorang perempuan. Ia diam, rambutnya panjang tergerai, wajahnya pucat, namun cantik dengan cara yang sulit dijelaskan. Cantik yang membuat hati terasa nyeri. Argo ingin berteriak, namun tubuhnya justru membeku. Perempuan itu menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Akhirnya kamu pulang." Rumah itu berdiri sendirian di ujung desa Bojongreja, Kabupaten Cilacap. Menghadap kebun kosong yang sudah lama tak lagi ditanami. Hanya ditumbuhi ilalang dan pohon singkong liar yang dibiarkan membusuk di tanah merah. Tahun 2005. Saat itu, desa Bojongreja sudah dipenuhi rumah-rumah permanen. Dinding tembok, atap genteng merah, dan pagar besi mulai menjadi pemandangan biasa. Jalan desa sudah dicor, listrik menyala hingga malam, dan suara televisi dari rumah warga kerap terdengar samar. Namun di antara semua itu, rumah Argo berdiri paling mencolok. Bangunannya lebih besar dari rumah lain di sekitarnya. Temboknya tebal, terbuat dari bata merah tua yang dulu dibangun dengan biaya tak sedikit. Halamannya luas, meski kini sebagian tertutup rumput liar. Terasnya lebar, dengan tiang beton kokoh yang masih berdiri tegak meski dimakan usia. Cat dinding rumah itu memang telah mengelupas, memperlihatkan lapisan tembok tua yang lembab. Jendelanya besar-besar, berbingkai kayu jati, kini berdebu dan beberapa kacanya retak. Dan pintu utamanya, pintu jati tebal dengan ukiran sederhana, selalu mengeluarkan bunyi lirih setiap kali dibuka, seolah rumah itu sedang menghela napas panjang. Rumah itu bukan rumah sembarangan. Dulu, rumah itu dikenal sebagai rumah terbaik di Bojongreja. Tempat orang-orang berhenti sejenak, memandang, lalu berbisik pelan tentang keluarga berada yang pernah tinggal di dalamnya. Namun rumah warisan itu telah lebih dari 10 tahun ditinggalkan. Sejak kedua orang tua pemiliknya meninggal dunia, rumah megah itu berubah menjadi bangunan sunyi di ujung desa. Tetap berdiri paling bagus, paling kokoh, namun juga paling sepi. Tak lagi dihuni, tak benar-benar dilupakan. Nama pemilik rumah itu adalah Argo, seorang duda berusia 40 tahun. Bertahun-tahun tinggal di kota, bekerja kantoran, menjalani hidup yang rapi tapi kosong. Istrinya meninggal 3 tahun lalu, dan sejak itu Argo hanya mengenal rutinitas. Bangun pagi, bekerja, pulang ke apartemen sunyi, lalu tidur. Ia kembali ke rumah itu bukan karena rindu, melainkan karena terpaksa. Argo butuh uang, dan satu-satunya aset yang tersisa hanyalah rumah tua di desa ini. Rencangannya sederhana: datang, membersihkan rumah, menemui calon pembeli, lalu pergi. Tak ada niat tinggal lama, tak ada niat membuka kenangan. Namun sejak malam pertama, rumah itu menolak rencananya. Malam itu hujan turun pelan, membasahi atap genteng yang sudah rapuh. Argo tidur di kamar lama orang tuanya, beralaskan kasur tipis. Bau kayu tua dan lemari pakaian masih sama seperti dulu. Bau masa kecil yang seharusnya telah hilang. Saat lampu dipadamkan, keheningan terasa terlalu padat. Bukan sunyi yang menenangkan, melainkan sunyi yang menekan dada. Seolah ada sesuatu yang memperhatikan. Lalu Argo mencium aroma wangi. Bukan bau bunga, bukan pula bau dupa. Aroma itu lembut, hangat. Aroma yang anehnya membuat dadanya terasa tenang, seperti dipeluk kenangan lama. Perlahan,
Argo membuka mata, dan di ambang pintu kamar berdiri seorang perempuan. Ia diam, rambutnya panjang tergerai, wajahnya pucat, namun cantik dengan cara yang sulit dijelaskan. Cantik yang membuat hati terasa nyeri. Argo ingin berteriak, namun tubuhnya justru membeku. Perempuan itu menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Akhirnya, kamu pulang." Kalimat itu tidak terdengar mengancam, justru terdengar seperti sambutan, seperti seseorang yang telah menunggu terlalu lama. Sejak malam itu, Argo tidak pernah benar-benar sendirian. Perempuan itu tidak selalu menampakkan diri. Kadang hanya bayangan di sudut mata, kadang hanya aroma wangi yang muncul saat Argo duduk termenung di ruang tamu. Anehnya, ia tidak merasa takut. Sebaliknya, rumah itu mulai terasa hangat, tidak seperti rumah kosong, melainkan seperti tempat yang masih dihuni perasaan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun hidup sendiri di kota, Argo merasa pulang. Ia mulai menunda niat menjual rumah. Hanya istirahat sebentar, katanya pada diri sendiri. Besok atau lusa saja. Malam demi malam, perempuan itu semakin sering muncul. Duduk di kursi tua ruang tengah, berdiri diam di dapur, atau sekedar menatap dari balik jendela. Ia tidak pernah menyentuh, tidak pernah mengancam, hanya menemani, dan Argo membiarkannya. Hingga suatu pagi, seorang pria parubaya datang bersama istrinya, calon pembeli. Mereka menilai rumah itu cocok untuk dijadikan rumah singgah. Harga hampir disepakati. Namun saat pria itu melangkah ke ruang tengah, wajahnya mendadak berubah pucat. "Apa masih yakin mau jual rumah ini?" tanyanya ragu. Argo mengangguk. "Kenapa, Pak?" "Istri saya," katanya ada perempuan berdiri di belakang Mas. Argo menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Namun, aroma wangi yang biasa terasa hangat, kini berubah dingin. Malam itu, teror pertama terjadi. Argo terbangun oleh suara pintu dibanting keras. Lampu rumah mati sendiri. Udara terasa berat, seolah menekan paru-paru. Di ujung koridor, perempuan itu berdiri. Namun kali ini, wajahnya berbeda. Matanya hitam pekat. Senyumnya hilang. "Kamu mau pergi lagi?" Suaranya bergetar. Aku hanya mau menjual rumah ini," jawab Argo gugup. "Aku butuh hidup." Perempuan itu melangkah mendekat. Setiap langkah membuat suhu ruangan semakin dingin. "Ini rumahmu," katanya pelan. "Ini rumah kita." Kata "kita" membuat dada Argo sesak. Sejak malam itu, rumah berubah. Jam dinding berhenti tepat pukul 12. Pintu terkunci sendiri. Cermin memantulkan bayangan yang tak sesuai gerakan Argo. Dan setiap kali kata jual terucap, tangisan terdengar dari dalam dinding. Argo mencoba kabur ke penginapan desa. Namun malam itu, perempuan itu muncul duduk di kursi sebelah ranjangnya. "Kenapa kamu selalu pergi? Aku menunggumu sangat lama." Saat itulah Argo sadar, perempuan itu bukan sekedar penghuni rumah. Ia adalah rasa pulang yang selama ini Argo tinggalkan. Kesepian, kenangan, cinta yang tak pernah selesai, dan rumah itu menyimpannya. Keesokan harinya, calon pembeli kembali untuk transaksi akhir. Begitu mereka masuk, benda-benda berjatuhan. Foto orang tua Argo terlepas dari dinding. Pintu kamar terbanting. Istri calon pembeli berteriak histeris.
Ada perempuan. Dia marah. Dia tidak mau rumah ini dijual. Argo berdiri di tengah kekacauan itu. Dadanya bergetar. Untuk pertama kalinya, ia berteriak. Cukup! Hening. Perempuan itu muncul di hadapannya. Wajahnya penuh luka dan air mata. Kalau kamu pergi, aku akan sendirian lagi. Argo menunduk. Aku juga sendirian selama ini, katanya lirih. Tapi aku harus hidup. Perempuan itu tersenyum pahit, lalu perlahan menghilang. Transaksi dibatalkan. Argo tinggal 1 malam lagi. Malam terakhir. Tak ada penampakan. Tak ada aroma wangi. Hanya sunyi. Pagi itu, matahari baru saja naik di atas pepohonan desa Bojongreja. Cahayanya jatuh miring ke halaman rumah, menembus kabut tipis yang belum sepenuhnya pergi. Udara masih dingin, lembab, dan tenang. Terlalu tenang untuk sebuah perpisahan. Argo berdiri di teras depan rumah itu. Tas kecil tergantung di bahunya. Rumah yang semalam terasa asing, kini justru terasa terlalu dekat untuk ditinggalkan. Ia menoleh ke sekeliling. Halaman luas yang dulu penuh tawa orang tuanya. Teras lebar, tempat ibunya sering duduk sore hari. Dan pintu jati tua yang selama beberapa hari terakhir selalu berderit setiap kali dibuka, seolah enggan melepasnya pergi. Argo menghela napas panjang. Dadanya terasa berat, seperti ada sesuatu yang tertinggal atau sengaja ditahan. Ia melangkah menuruni teras. 1 langkah, lalu berhenti. Tanpa suara, tanpa angin. Untuk sesaat, Argo merasakan 2 lengan melingkar dari belakang. Pelukan itu tidak kuat, tidak menahan, hanya hadir, hangat, tenang. Seperti seseorang yang memeluk bukan untuk meminta tinggal, melainkan untuk mengucapkan selamat jalan. Argo memejamkan mata. Ia tidak berani menoleh, tak ingin memastikan apapun. Dalam pelukan itu, ia merasakan semua yang tak pernah sempat ia katakan. Rindu yang dipendam, kesepian yang disimpan, dan rasa pulang yang selama ini ia cari di tempat yang salah. Terima kasih, bisiknya lirih, nyaris tak terdengar. Tak ada jawaban. Namun pelukan itu mengencang sesaat, seperti menahan napas terakhir. Lalu perlahan mengendur. Udara pagi kembali terasa biasa. Dingin Cilacap menyentuh kulitnya, dan suara ayam berkokok dari kejauhan kembali terdengar. Argo membuka mata. Tak ada siapa-siapa di belakangnya. Hanya rumah itu, berdiri kokoh, diam, dan sunyi seperti semula. Ia menoleh sekali lagi ke arah jendela besar ruang tengah. Untuk sepersekian detik, tirai putih di balik kaca seolah bergerak pelan. Seakan ada seseorang yang berdiri di sana, mengawasinya pergi. Namun saat Argo berkedip, yang tersisa hanyalah pantulan cahaya pagi. Ia tersenyum tipis. Senyum yang lebih mirip kelegaan daripada kebahagiaan. Argo lalu melangkah pergi, menyusuri jalan desa yang masih basah oleh embun. Kali ini langkahnya lebih ringan. Ia tahu satu hal. Ia tidak benar-benar meninggalkan rumah itu. Dan rumah itu pun tidak pernah benar-benar memilikinya. Mereka hanya saling bertemu di waktu yang salah. Namun cukup lama untuk saling mengerti. Dan sejak hari itu, setiap kali Argo merasa tersesat di tengah hidupnya,
Ia selalu teringat pagi itu. Pelukan tanpa wajah, hangat tanpa tubuh, perpisahan tanpa kata. Karena kadang yang paling menyayat bukanlah ditinggalkan oleh arwah, melainkan diterima sepenuhnya oleh sesuatu yang tak bisa kita bawa pergi. Beberapa bulan kemudian, rumah itu akhirnya terjual tanpa kejadian aneh. Namun hingga hari ini, setiap kali Argo merasa kehilangan arah, ia masih mencium aroma wangi itu. Dan ia sadar satu hal. Kadang, yang paling menyeramkan bukanlah arwah yang menolak pergi, melainkan rasa pulang yang tak ingin kita lepaskan.